Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok, Bapak Abidin Fuadi, yang sebentar lagi akan bergabung. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, ada Ibu Mira, ada Pak Ferry, ada Bu Marni, kemudian satu lagi siapa Bu? Ya, ada ini ya. Kemudian ada dari Waka Kurikulum, dari Ibu Ratna, okay? Nah, dan juga Bapak Ibu Guru yang lain yang bisa bergabung dalam kesempatan pertemuan pada sore hari ini. Perkenankan kami di sini, kami namanya Bapak Amin Rosadi, selaku Waka Kesiswaan. Ini untuk sore kali ini kami akan memandu terkait dengan jalannya kegiatan sosialisasi SPD ya, SPD yang akan dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok. Nanti apa itu ASPD, kemudian kapan pelaksanaannya dan bagaimana cara cara pelaksanaannya nanti akan disampaikan oleh sekolah gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu semuanya kita buka kegiatan pada sore hari ini. Meski hanya lewat Zoom, kita buka, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, baik dari Bapak Ibu yang belum hadir, nanti ini juga live YouTube ya, nanti bisa direkam, nanti bisa dibuka kembali dari Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja atau punya kesibukan yang lain. Bagi yang sore hari ini bisa mengikuti secara live, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nanti mohon diikuti kegiatan ini bisa sampai selesai. Gitu. Oke, tadi kita sudah acara pembukaan, ya. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Kemudian ini saya diberikan amanah untuk memandu kegiatan ini. Jadi adalah sosialisasi ASPD. Ya. Bapak Ibu semuanya, orang tua kelas 9 sudah pernah mendengar ya, ASPD itu apa? Sudah tahu apa itu ASPD? Belum ya? Ya. Jadi nanti bisa disampaikan secara lebih gamblang oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti secara teknis juga akan dibantu oleh Bu Ratna. Jadi untuk kegiatan ASPD ini adalah kebijakan dari pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Ini terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti ya ini seperti ujian gitu. Ujian, nanti ujian ini yang akan dipergunakan untuk nilai masuk ke sekolah lanjutan gitu. Kalau saya selentingannya seperti itu saja. Jadi nanti bisa disampaikan lebih lebih jelasnya dari Bapak Kepala Sekolah ya. Kita menunggu dulu ini dari Bapak Kepala Sekolah yang karena masih di jalan tadi baru dari sekolah ya. Sudah ada ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abidin. Nah ini terima kasih ada 44 peserta kita ya. Oke ya, ini sudah di unmute semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini kita
menunggu penjelasan dari sambutan sekaligus nanti penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan ASPD ini ya, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Jadi nanti ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti. Semoga nanti terbantu dengan adanya Zoom ini ya. Jadi ini nanti menjadi ya bagian dari kelas 9 untuk menyelesaikan pendidikan secara akademik di SMP Muhammadiyah 1 Depok gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin seperti UN gitu, tapi untuk ASPD ini tidak terkait dengan kelulusan ya. Oke, kita menunggu Bapak Kepala Sekolah mungkin sudah atau mungkin dari Ibu Ratna kalau mau memberikan tambahan terlebih dahulu. Monggo Bu Ratna. Terima kasih Bapak Amin atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Dwi Ratna Ningrum, biasa dipanggil dengan Bu Ratna, seperti itu. Saya adalah Waka Kurikulum di SMP Muhammadiyah Depok. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Hal ini memang wajib dilakukan oleh semua sekolah di wilayah DIY karena terkait adanya pelaksanaan simulasi dan juga pelaksanaan ASPD utama. Simulasi akan dilaksanakan pada minggu ini, nanti akan kami jelaskan terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian untuk ASPD utama itu akan dilaksanakan minggu depan, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 8. Kemudian nanti kami akan menjelaskan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, apa maksud dan tujuan penyelenggaraan ASPD maupun pelaksanaan secara teknis yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Kira-kira itu gambaran yang akan kita sosialisasikan pada sore hari ini. Sambil ini menunggu Bapak Abidin atas kesiapannya menyiapkan terkait dengan sosialisasi. Itu saja yang mungkin saya sampaikan untuk pembuka awal sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah. Itu Pak Amin. Terima kasih Bu Ratna. Tadi ada bocoran sedikit ya dari Bu Ratna. Bapak Ibu ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom, kegiatan Zoom, live Zoom pada sore hari ini adalah bagian dari perhatian kita terhadap anak-anak kita agar nanti tahu ya apa yang akan kita laksanakan karena tinggal minggu depan ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna itu tinggal tanggal 5 sampai tanggal 8 ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali yang menyempatkan pada sore hari ini untuk mengikuti nanti penjelasan dari Pak Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak Ibu semuanya kabarnya? Dalam keadaan sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semuanya bisa mengikuti nggih. Biasanya ini juga ini ya Bapak Ibu untuk anak-anak juga kegiatan les kemarin juga via Zoom juga ya. Jadi sekalian ini kemarin karena kita juga memperhatikan kondisinya, kita mengadakan secara Zoom juga untuk sosialisasi ini. Anak-anaknya semua di rumah dalam keadaan sehat juga atau Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ini juga ikut senang ini ya. Ini dari sekolah juga Bapak Ibu guru alhamdulillah kemarin juga sudah divaksin ya Bapak Ibu dari Puskesmas Depok kemarin ya. Sudah divaksin. Ini mungkin bagian dari kesiapan sekolah ya nanti untuk
beberapa kegiatan-kegiatan sekolah ya. Ya kita berdoa bersama semoga kegiatan ASPD besok bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalau putra-putrinya di rumah sering main atau seringnya di rumah Bapak Ibu? Di rumah. Oh, di rumah saja nggih. Oke ya. Karena kondisi pandemi seperti ini juga kita harus berhati-hati nggih. Nggih. Untuk pembelajarannya gimana Bapak Ibu? Bisa lancar semuanya atau mungkin ada kendala nggih? Kendala mungkin anak-anaknya lagi males. Nggih, ya. Ini sama juga ya. Kita dari beberapa putra-putra itu alhamdulillah ada juga yang pokoknya kalau ada kendala bisa disampaikan langsung dengan wali kelas ya, biar nanti kita carikan solusinya bersama ya. Jadi misalkan kemarin ada juga siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar secara daring karena tidak adanya gadget, ya kita di sekolah ya. Jadi kita sangat fleksibel Bapak Ibu dari sekolah ya, agar anak-anak ini bisa tetap belajar ya meski secara daring gitu. Makanya harapan kita bersama ya, semoga paling tidak tahun depan ya, tahun ajaran baru itu bisa masuk ya, bisa masuk tatap muka begitu. Nanti untuk putra-putri Bapak Ibu sudah masuk ke jenjang sekolah lanjutan bisa masuk juga begitu. Karena kalau secara daring terus juga mungkin ada yang terasa kurang gitu ya. Mungkin ada tambahan dulu sebelum dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Ada wali kelas yang akan menyapa, ada Bu Mira. Bu Mira, monggo Bu Mira bisa menyapa Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 9A, B, C, D yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin Rosadi, untuk kegiatan kali ini yaitu terkait sosialisasi kegiatan ASPD yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 April tahun 2021. Adapun nanti penjelasannya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abidin Fuadi Nugroho. Jadi nanti mohon waktunya Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari awal hingga kegiatan ini berakhir. Mungkin itu dari kami. Pak Amin. Oke ya, terima kasih Bu Mira ya. Bu Mira selaku wali kelas 9 apa Bu? 9A Pak. 9A ya, sekaligus konseling ya di kelas 9. Oke, sudah bergabung dengan kita Bapak Abidin. Kita tunggu ini sudah bergabung dalam perjalanan pulang Bapak Ibu dari sekolah. Amin. Oke, monggo Pak Abi. Sudah tersambung ini? Ya, sudah. Oke ya. Ini Bapak Ibu semuanya sudah tersambung dengan Bapak Abidin Fuadi, MSI, sekaligus selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Satu Depok, nanti akan memaparkan tentang sosialisasi pelaksanaan ASPD. Nanti seperti apa, beliau nanti akan menyampaikan lebih jelasnya. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Abi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami
Oke, Bapak Ibu. Nggak ada suaranya nggih? Nggih. Sinyalnya mungkin ya dari Pak Abi ini. Bentar nggih. Ini apa namanya? Sinyalnya kurang bagus dari sana. Nah, ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, ada 61. Pak Amin. Oke, Terima monggo, Pak kasih. Abi. Mohon maaf tadi tiba-tiba terpental sinyalnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kami ulangi. Terima kasih sekali pada sore hari ini Bapak Ibu bersedia menyempatkan agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Pada beberapa hari yang akan datang tentu saja harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang kegiatan kelas 9. Terutama Bapak Ibu tidak terasa bahwa putra-putri Bapak Ibu sudah 3 tahun di sekolah kita, sebentar lagi akan berganti seragam menjadi putih abu-abu. Tentunya ini harus kita syukuri bersama bahwa sekarang anak-anak kita sudah besar, ya, sebentar lagi sudah mau dewasa. Tentu ini harus melalui beberapa fase dan beberapa tahapan yang harus dilalui di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Ada beberapa hal yang berhubung nanti akan kita sampaikan selain ASPD, barangkali Bapak Ibu juga mendengar bagaimana kegiatan pembelajaran anak-anak selama di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil melihat share screen yang akan kami sampaikan, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui di kelas 9 sampai nanti beberapa bulan yang akan datang. Bu Ratna bisa di-share screen-nya, bisa ditayangkan. Iya, baik, terima kasih Bu Ratna. Slide yang kedua. Untuk sekalian, mohon disimak beberapa hal yang terkait dengan yang penting-penting, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa evaluasi pembelajaran di kelas 9 ini yang terakhir itu adalah terkait dengan kelulusan terdiri dari beberapa ujian. Kalau kelas 9 yang pertama adalah ujian praktek dan ujian sekolah. Dan evaluasi pembelajaran akhir di kelas 9. Yang kedua, untuk penentuan kelulusan di SMP Muhammadiyah 1 Depok terdiri dari penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester ganjil kemarin sudah, kemudian penilaian akhir semester ganjil juga sudah, ujian praktek anak-anak kemarin juga sudah, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti, dan ujian sekolah ini tinggal beberapa bulan yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana dengan ujian nasional Bapak Ibu semuanya? Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa mengingat kondisi pandemi yang seperti ini, maka dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan meniadakan ujian nasional. Nah, kemudian untuk kelulusan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Oleh karena itu, SMP Muhammadiyah 1 Depok
dalam hal meluluskan putra-putri kita, yaitu melalui beberapa ujian. Yang pertama ada ujian praktek, yang kedua ujian sekolah. Tetapi dalam hal perumusan nilai, ada instrumen-instrumen yang harus dilewati, tentu saja mulai dari penilaian harian, kemudian ada PTS, ada PAS Gasal, ada ujian praktek, kemudian ujian sekolah. Nah, ini diakumulasikan, dikumpulkan menjadi satu, kemudian dirata-rata agar nanti dituliskan di ijazah kelulusan. Nah, kemudian poin yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, karena tidak ada ujian nasional dari pemerintah provinsi DIY melalui kesepakatan seluruh dinas pendidikan se-kabupaten dan kota se-DIY itu mengadakan ASPD. Apa itu ASPD? ASPD itu adalah asesmen standar pendidikan daerah khusus di Jogja saja. Jadi ini adalah ujian tapi khusus di Jogja. Pesan dari Kepala Dinas kepada kami waktu rapat sosialisasi, diharapkan seluruh siswa SMP maupun MTS se-DIY itu untuk ikut dalam ASPD ini. Jadi diharapkan betul semuanya bisa mengikuti ASPD dengan baik. Oleh karena itu kami sekolah juga menyiapkan. Nah, ini beberapa hal yang agenda penting Bapak Ibu semuanya sebelum kelulusan nanti kelas 9, mohon disimak bahwa ujian praktek kemarin sudah dilalui 8 sampai 12 Maret. Alhamdulillah siswa-siswi aktif mengikuti dan sudah melaksanakan. 1 poin anak-anak untuk tahap kelulusan berarti sudah dilewati. Untuk ASPD 5-8 April minggu depan, ujian sekolah insya Allah nanti akan secara online. Nanti akan diselenggarakan April gitu ya, mungkin sekitar bulan April di awal-awal puasa sebelum Idul Fitri. Kemudian pengumuman kelulusan nanti akan kita selenggarakan di bulan Juli 2021. Kemudian yang terakhir untuk pembagian ijazah, insya Allah nanti kita usahakan di bulan Agustus 2021. Sehingga nanti pada saat pendaftaran di SMA maupun SMK itu sudah membawa ijazah. Baik, selanjutnya tentang ASPD Bapak Ibu semuanya. ASPD ini peraturan operasionalnya dari pemerintah Provinsi DIY sudah keluar. Maka yang kami sampaikan ini adalah sama dengan ada di dalam aturan tersebut. Yang pertama, tentu saja ini kami ringkaskan Bapak Ibu semuanya, tidak kemudian kita sampaikan semuanya. Kalau sampaikan semuanya tentu nanti akan sangat lama. Yang pertama, ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di DIY dengan mengacu standar kompetensi lulusan. Saya lagi bahwa ini hanya khusus di Jogja saja. Sasarannya adalah untuk peserta didik kelas 9 tingkat SMP maupun MTS. Nah, kemudian apa yang diujikan? Ada yang diujikan adalah 4 mata pelajaran yang seperti di ujian nasional. 1 bahasa Indonesia, yang kedua matematika, kemudian bahasa Inggris dan IPA. Nah, tujuannya kenapa kok harus ada ASPD dari pemerintah provinsi? Itu adalah untuk pemetaan mutu pendidikan SMP, MTS di Jogja. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini dilaksanakan menggunakan model ujian berbasis komputer. Jadi putra-putri Bapak Ibu tanggal 5-8 datang ke sekolah mengerjakan ASPD seperti UNBK. Nah, kemudian nomor 6 ini yang harus kita catat bersama bahwa hasil dari ASPD nanti, jadi setelah putra-putri nanti ikut ASPD, kemudian dapat nilai. Kalau dulu ada NEM, nilai EPTA murni atau nilai UN murni. Nah, kalau besok juga dapat nilai ASPD. Nah, ini akan digunakan pada proses seleksi PPDB. Jika nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya mendaftar di SMA, SMK MA, tapi yang negeri saja.
ya di tahun pelajaran 2021-2022. Tidak menutup kemungkinan juga di sekolah swasta itu juga akan meminta, karena juga akan melihat seberapa jauh kemampuan putra-putri kita dalam hal 4 mata pelajaran tersebut. Oke, nanti juga akan digunakan. Jadi setiap siswa itu nanti akan mendapatkan 1 lembar berupa hasil ASPD yang akan digunakan untuk mendaftar sekolah lanjutan yang berstatus negeri. Kemudian yang ketujuh, materi apa yang diujikan? Tentu yang diujikan adalah materi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan perbandingan 20% dari kelas 7, 30% dari kelas 8, dan 50% dari kelas 9. Tentu semuanya ini yang diujikan mendasar pada kurikulum yang sudah disederhanakan sesuai dengan kondisi COVID-19 kemarin. Nah, soalnya bagaimana? Soalnya yang disusun adalah bentuknya seperti UN dan AKM dengan komposisi UN 80% dan AKM 20%. AKM itu apa? AKM itu asesmen kompetensi minimal. Ya hampir sama lah seperti UN. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, tujuan ASPD tadi hampir sama sudah disampaikan, nggih. Ini kami sumbernya dari Peraturan Kepala Dikora DIY nomor 471 tentang POS. Jadi ini sudah ada peraturannya. Kenapa harus ada ASPD? Yang pertama adalah untuk pengembangan tadi. Yang kedua, tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan, tetapi akan menjadi dasar untuk dilakukannya perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang keempat, dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan bahwa poin nomor 2, ASPD ini tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan. Sekolah kita tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penentuan kelulusan tidak ada nilai ASPD. Bahwa kelulusan di SMP Muhammadiyah 1 Depok berdasarkan dari nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai akhir semester, nilai ujian praktek, dan nilai ujian sekolah. Tidak ada nilai ASPD. ASPD ini nanti akan digunakan putra-putri Bapak Ibu untuk mendaftarkan ke sekolah SMA SMK lanjutan nanti. Itu Ibu semuanya. Kemudian next selanjutnya, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah yang pertama kita harus uji lebih dahulu agar anak-anak bisa paham betul apa nanti langkah-langkah yang harus diisi, yang harus dikerjakan, bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk soalnya. Nah, ini ada simulasi. Dari pemerintah daerah Sleman itu memberikan waktu dari hari ini, Senin sampai besok Kamis, setiap sekolah diperbolehkan mengambil 1 hari dari 4 hari itu. Nah, di SMP kita mengambil pada besok hari Kamis, tanggal 1 April 2021. Nanti selanjutnya untuk bagaimana teknis simulasinya nanti akan disampaikan dengan bagian kurikulum tentang bagaimana jadwalnya dan lain sebagainya. Tentu saja karena kita hanya mengambil 1 hari, harapan kita juga tidak semua mata pelajaran, paling hanya 1 mata pelajaran. Intinya bahwa simulasi ini hanya untuk mencoba sistem. Apakah anak-anak menggunakan sistem tersebut, apakah sekolah kita support tidak komputernya dengan sistem tersebut. Untuk selanjutnya, jadwal pelajaran, jadwal yang diujikan di ASPD BK. BK itu berbasis komputer. Hari Senin, tanggal 5 April itu adalah bahasa Indonesia. Hari Selasa, 6 April matematika. Hari Rabu 7 April bahasa Inggris, hari Kamis 8 April IPA. Nah ini. Kemudian pembagian waktunya bagaimana? Ini pembagian waktunya.
pembagian waktunya. Next, Bu Ratna. Baik, pembagian waktunya sama seperti simulasi dan ASPD itu sama ternyata. Nah, ini waktunya Bapak Ibu semuanya. Sesi pertama jam 7 sampai jam 9 lebih 10 menit. Terdiri kita dari 2 ruang. Ruang 1 lab komputer, ini sangat besar, 2 kelas kita jadikan 1 ruang, dibuka, kemudian terdiri dari 32 peserta. Yang ruang 2, sebelah utaranya lab komputer, ini untuk 20 peserta. Jadi sekali shift kita ada 52 peserta didik yang datang ke sekolah. Kemudian jeda waktu antara jam 9.10 menit sampai jam 11 kita gunakan untuk sterilisasi ruangan. Seluruh ruangan mulai dari ruang lab komputer 1 dan 2, kemudian ruang transit, sampai nanti kemudian area-area yang kiranya nanti akan banyak dijamah oleh digunakan oleh banyak peserta didik. Misalnya seperti musola, kemudian railing tangga, ini kan harus kita sterilisasi. Jadi waktu antara jam 9.10 menit sampai jam 11 kita gunakan untuk sterilisasi ruangan. Kemudian sesi kedua jam 11 sampai jam 12.40 menit. Hampir sudah siang ya. Nanti bisa dikondisikan putra-putri yang datang siang ini dibawakan bekal minum. Karena nanti tentu saja akan sangat haus ya, sudah siang. Nah, ada beberapa catatan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, peserta didik hadir ke sekolah itu 30 menit sebelum jadwal sesi dimulai. Itu nggih. Biasanya jam 7.30 maka siswa didik mohon sampai di sekolah jam 7. Jam 7 sampai jam 7.30 sudah sampai di sekolah. Begitu masuk di sekolah nanti akan ada teknis bagaimana lokasinya di mana, tempat duduknya di mana, apakah langsung ke ruang lab komputer atau bagaimana, nanti akan kita jelaskan di bagian slide yang terakhir. Yang kedua, semua peserta didik yang datang ke sekolah, baik pada saat simulasi di hari Kamis maupun pas mengikuti ASPD, itu dimohon menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan. Misalnya Senin itu menggunakan putih biru, Selasa menggunakan krem, Rabu itu menggunakan HW, Kamis menggunakan batik misalnya. Nanti sudah ada yang lakukan, nanti mohon anak-anak bisa diikuti sesuai dengan ketentuan dan edaran nanti yang akan disampaikan tentang penggunaan seragam. Kemudian yang C, peserta didik yang ke sekolah dimohon dengan sangat untuk berpakaian dengan rapi sesuai seragamnya tadi. Bagi yang putra mohon rambutnya yang sudah mulai menguning, ya kan, mungkin disemir atau kemudian terkena, alasannya itu ada alasan terkena sinar matahari kepanasan Pak. Nah ini biasanya sudah menguning, mohon untuk dikondisikan kembali sesuai dengan aturan bahwa siswa di SMP Muhammadiyah Depok tetap menggunakan atau berambut hitam, ya kan. Kalau putih berarti sudah tua, tapi kalau anak-anak insya Allah semuanya masih hitam. Kemudian juga barangkali ada yang potongannya neko-neko lah, ini harus dikondisikan, tidak ada yang berpotongan skin dan lain sebagainya. Bagi yang putri, mohon ketika memakai kerudung ya menggunakan yang rapi, ada ciputnya, gitu nggih. Kemudian kuku juga dirapikan. Yang D, peserta didik memakai sepatu dan kaos kaki. Yang E, peserta didik wajib menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Misalnya memakai masker, dibawa dari rumah dibawakan serep, nggih. Misalnya di sekolah nanti, kami di sekolah juga menyediakan kok serepnya. Di rumah Bapak Ibu sudah menyediakan, alhamdulillah. Hand sanitizer kami di sekolah sudah ada, barangkali putra-putrinya juga dibawakan, yang kecil-kecil juga boleh. Kalau mau dibawakan face shield juga boleh, gitu ya. Nah, ini yang terutama alat tulis. Nah, ini mohon nanti diingatkan supaya membawa sendiri-sendiri. Kami di aturannya
memberikan surat kepada anak-anak untuk membawa alat tulis sendiri, tidak diperbolehkan saling tukar-menukar alat tulis. Air minum juga sama, diperbolehkan membawa dan tidak boleh tukar-menukar. Nah, ini karena kita saling menjaga, gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya tentang ini surat izin dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Bahwa kehadiran putra-putri kita di sekolah tentu yang pertama adalah karena izin Bapak Ibu. Ini berdasarkan pada surat keputusan bersama 4 menteri di awal tahun pembelajaran bahwa bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan di sekolah yang menghadirkan peserta didik maka harus mendapatkan surat izin dari orang tua atau wali. Itu nggih. Jadi besok ketika putra-putri Bapak Ibu mengikuti ya harus punya surat izin. Kalau tidak ada surat izin dari Bapak Ibu, nah ini kami harus mengkomunikasikan kembali kepada orang tuanya. Maka hari ini alhamdulillah yang hadir bisa mengikuti dengan baik, alhamdulillah sudah banyak. Nanti bisa ditularkan atau diberikan kasih tahu pada teman-teman yang okay. Untuk mengenai teknis penandatanganan surat izin dari Bapak Ibu akan dilaksanakan besok pagi sampai siang, okay, dengan jadwal yang kami tayangkan ini 9A, 9C, dan 9D. Tidak lama Bapak Ibu hanya datang, kemudian mengisi nama, setuju atau tidak setuju, centang, kemudian tanda tangan, selesai, langsung pulang. Jadi sangat cepat. Maka jadwalnya sangat cepat Bapak Ibu semuanya. 9A misalnya absen 1 sampai 5, 9A, 9B, 9C, dan 9D itu nomor absen 1 sampai 5 diberikan waktu jam 8 sampai jam 8.30 dan seterusnya begitu. Nanti setiap pembagian nanti ini juga nanti akan kita berikan suratnya kepada Bapak Ibu yang akan dikirim melalui wali kelasnya. Itu nggih. Untuk penjelasan mengenai pembagian atau penandatanganan surat izin dari Bapak Ibu semuanya. Saya lagi bahwa dari pemerintah provinsi mengharapkan putra-putri kita bisa ikut ASPD. Tetapi tentu saja atas izin Bapak Ibu semuanya. Nah, isinya Bapak Ibu telah kami tayangkan, itu isinya begitu Bapak Ibu semuanya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu dan alamatnya. Sebagai wali dari nama siapa, nomor induknya berapa, kalau lupa nanti bisa dikosongi boleh, kelas berapa sekolah di SMP. Kemudian itu Bapak Ibu dipilih untuk mencentang salah satu saja. Jika Bapak Ibu mengizinkan, maka centang yang atas. Oke. Jika Bapak Ibu tidak mengizinkan, maka centang yang bawah. Nah, bagi yang atas yang mengizinkan, maka kita harus bekerjasama Bapak Ibu semuanya, yaitu ingin bersama-sama mengikuti kegiatan SPDBK di SMP. Satu kelompok tentu saja. Nah, sebagai orang tua wali, maka mohon untuk ikut mengikuti aturan tentang pelaksanaan SPDBK. Sebagai orang tua wali akan berkomitmen untuk melakukan peran dan tanggung jawab selaku orang tua sebagaimana dalam lampiran surat pernyataan ini. Apa lampirannya? Besok juga akan kita berikan. Ini contoh lampirannya Bapak Ibu. Lampirannya adalah tentang protokol kesehatan selama putra-putri Bapak Ibu semuanya mengikuti ASPDBK ini. Begitu. Yang keempat, akan bekerjasama dengan sekolah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan ASPDBK yang aman bagi seluruh warga. Nah, pilihan yang kedua Bapak Ibu, jika tidak mengizinkan, jika tidak mengizinkan, Bapak Ibu tetap mengisi, tidak apa-apa, ke sekolah tidak mengizinkan juga diisi. Bagi putra-putri kami tidak mengizinkan putra-putri kami mengikuti ASPDBK, maka tidak akan menuntut pihak sekolah jika kedepannya tidak bisa mengikuti seleksi PPDB SMA atau SMK negeri di DIY. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal bahwa bagi Bapak Ibu putra-putri yang mengikuti ASPDBK akan mendapatkan surat
semacam NEM begitu ya. Kalau dulu nilai Eptanas murni, kalau sekarang mungkin nilai ASPD murni. Nah, itu akan digunakan pendaftaran SMA SMK. Nah, bagi yang tidak ikut, maka tentu saja juga konsekuensinya tidak dapat surat itu. Jadi nanti ketika mendaftarkan bisa menggunakan ijazah dari sekolah maupun dari nilai sekolah, tapi hanya untuk di sekolah yang non negeri. Nah, Bapak Ibu jika ingin mendaftarkan di sekolah negeri, tentu saja itu harus memiliki surat hasil ASPD ini. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon dimaklumi dan dimengerti. Besok Bapak Ibu mohon menyempatkan datang ke sekolah, mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetap mengisi. Gitu ya. Silahkan nanti diisi. Oke, next selanjutnya. Nah, ini alur kedatangannya Bapak Ibu semuanya. Ya, kami jelaskan bagaimana alur kedatangan ketika mengikuti ASPD BK. Yang pertama, Bapak Ibu mengantarkan putra-putri ke sekolah. Kemudian begitu masuk nomor 2, kita akan berikan hand sanitizer dan cek suhu sebelum masuk di ruang sekolah itu. Nah, jika suhunya kok 37,3 derajat Celcius, maka diminta istirahat terlebih dahulu. Nah, gitu. Kita tunggu beberapa menit yang akan datang, barangkali nanti suhunya bisa menurun. Ya. Maka kemudian jika tidak menurun, maka kita akan telepon Bapak Ibu, bisa dikondisikan di rumah atau akan kita antarkan ke puskesmas. Gitu ya. Nah, kemudian jika kok suhunya normal, nah alhamdulillah berarti bisa masuk ke ruang kelas. Maka akan kita arahkan di 3 titik cuci tangan yang ada di sekolah. Alhamdulillah sekolah sudah memiliki yang di bawah itu ada 3 titik yang pakai wastafel, yang tanpa wastafel ada 2. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, nanti dicek. Kemudian setelah nomor 4, setelah mencuci tangan, siswa memasuki ruang transit yang sudah kami sediakan. Di ruang transit kami ada 5 ruangan, gitu nggih. Berarti sekali transit 1 kali main kan 52 siswa. 52 siswa kita bagi ke dalam 5 ruang. Jadi insya Allah di dalam ruang juga tidak akan ada kesempatan untuk berkerumun. Di dalam ruang transit juga sudah kita kita tugasi Bapak Ibu guru untuk menunggu di situ. Di tangga kita juga ada yang menunggu, mengarahkan. Di tempat cuci tangan juga ada Bapak Ibu guru yang mengarahkan. Di ruang transit juga ada yang mengarahkan. Insya Allah anak-anak akan kita jaga betul agar satu tidak berkerumun dan menjaga jarak. Ya. Nomor 6, Bapak Ibu, setelah dari ruang transit, siswa diarahkan menuju ruang ASPD BK secara bergilir, okay, berurutan. Itu maksudnya juga pelan-pelan, sesuai dengan ruangan yang sudah ditentukan. Nomor 7, sebelum masuk ruang ujian, sebelum masuk ruang ASPD, di pintu masuknya akan kita sediakan hand sanitizer dan sudah ada petugasnya di situ. Di anak-anak sebelum masuk sudah dalam kondisi steril, insya Allah. Akan kita berusaha betul-betul anak-anak betul dalam kondisi steril. Nomor 8, siswa harus duduk sesuai dengan ruangan dan tempat duduk yang sudah sesuai dengan kartu ujiannya, yang sudah ditempel di meja. Kemudian selanjutnya, yang ke-9, ketika keluar juga sama Bapak Ibu, keluar dari ruang komputer juga kita urutkan seperti tadi masuk, dan sudah ada petugasnya yang akan mengarahkan. Setelah itu kemudian bisa meninggalkan ruangan dengan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum pintu masuk lab komputer juga sudah ada wastafelnya. Anak-anak diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian Bapak Ibu, bagi para penjemput, silahkan nanti tidak menunggu di luar sekolah, tetapi masuk ke halaman sekolah, berjejer di situ, bertata, bersiap-siap. Bagi yang sepeda motor, ya, terutama sepeda motor,
Silakan masuk saja ke dalam, berjajar, bersiap menunggu putra-putrinya keluar dari ruang ujian. Begitu keluar, silakan langsung menuju orang tua masing-masing dan langsung bisa meninggalkan ke rumahnya meninggalkan sekolah dan menuju ke rumahnya masing-masing. Nah, kemudian itu sudah bersama Bapak Ibu pulang ke rumah. Nomor 12, setelah sampai rumah, mohon nanti menginformasikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Boleh difoto selfie, boleh kemudian foto difotokan ketika berada di rumah dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah kami sudah sampai rumah. Nanti sampai rumah jangan lupa tetap cuci tangan, kemudian pakaian yang tadi dipakai langsung dimasukkan ke ember, dikasih sabun dan dicuci, gitu ya. Ini kan protokolnya begitu. Jadi biar semuanya dalam kondisi yang betul-betul higienis dan kita terus menjaga kondisi anak-anak biar sehat dan selamat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang kami usahakan dari sekolah. Maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu, mumpung masih ada beberapa hari yang akan datang, tolong dijaga putra-putrinya, kondisi fisiknya, jangan sampai stamina yang sekarang sudah fit, jangan sampai sakit, betul-betul dijaga suplemennya, makanannya, kemudian vitaminnya, buah-buahannya betul-betul dijaga. Yang putra-putrinya masih suka begadang, nah ini tolong itu diingatkan agar ya tidur tepat waktu, jangan malam-malam, jangan suka begadang, gitu ya. Ya semuanya agar bertujuan untuk menjaga kondisi anak-anak kita betul-betul fit, sehat sampai nanti pada saat pelaksanaan hari H itu bisa bisa betul-betul bisa mengikuti dengan baik. Begitu Bapak Ibu semuanya. Selain ini juga kami sesuai dengan anjuran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sekolah yang mengadakan SPD diminta untuk berkoordinasi dengan puskesmas terdekat dan izin kepada Satgas COVID di tingkat kelurahan. Alhamdulillah SMP kita sudah izin kepada puskesmas, kemudian sudah izin kepada pihak kelurahan, dan alhamdulillah nanti pihak kelurahan juga siap untuk mengawal terkondisinya kondisi anak-anak betul-betul menegakkan protokol kesehatan ini dengan baik. Itu nggih. Kemudian yang lainnya nanti bisa disampaikan, barangkali ada tanya jawab tentang bagaimana teknis-teknis apa yang ada yang belum paham atau ada masalah-masalah yang lain yang terkait dengan ujian kelas 9 ini terkait dengan lulusan, nanti mohon bisa disampaikan. Terima kasih dari kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan, nanti Pak Amin yang akan menuliskan. Terima kasih, kami akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abidin yang sudah menyampaikan secara gamblang ya. Jadi sekolah sangat-sangat menyiapkan dengan baik agar kegiatan ASPD ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Oke Pak Abi, ini mungkin dari Bapak jika masih ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang belum jelas nanti bisa disampaikan, bisa via chat atau langsung ya. Bisa misalkan mau bertanya, bisa langsung di sini. Monggo Bapak Ibu misalkan yang mau bertanya. Ini ada Pak Abi, ada yang tanya di chat ini, apakah ada tempat parkir roda 4 Pak? Gitu. Baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih Ibu. Jika membawa roda 4, menggunakan roda 4, insya Allah nanti parkir bisa ada di sebelah selatan sekolah. Gitu, okay? Itu ada tanah yang masih longgar, nanti bisa. Kemudian yang kedua, bisa juga di depan sekolah, tapi agak mepet gitu, okay? Atau yang misalnya terakhir bisa di gedung utara sekolah, juga boleh. Bisa beberapa tempat.
Nanti seandainya kok banyak yang menggunakan mobil, berarti kita atur sirkulasinya. Nanti Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan mobil bisa mengoling terlebih dahulu siapa saja. Ketika nanti anaknya turun ke bawah, kemudian bisa ada yang nanti menyampaikan pada Bapak Ibu yang menggunakan mobil begitu. Bisa melaporkan yang menggunakan mobil kepada wali kelas agar nanti ketika putra-putrinya turun bisa langsung masuk ke dalam mobil. Begitu saja Pak Amin, nanti teknisnya bisa kita susun kembali secara lebih detail. Silakan melaporkan saja yang ada ya Pak ya? Yang menggunakan mobil silakan melaporkan saja kepada Bapak Ibu wali kelas. Gitu Pak Amin. Oke, gitu ada dari tadi pertanyaan dari Bapaknya Mas Arya ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, monggo. Ya, Pak mau nanya, yang pertama untuk jadwal yang ujian tadi itu jadwal detailnya apakah sudah ada? Terus yang kedua, waktu pelaksanaan SPD. Bentar Bu. Nah, ini dari walinya siapa nggih? Liviona 9C. Oh nggih, monggo Bu. Ngapunten. Yang kedua, jika ternyata pada waktu SPD anak tersebut dalam kondisi yang tidak memungkinkan, itu bagaimana? Apakah bisa lanjut ataukah di rumah atau bagaimana gitu? Oke ya, ada 2 pertanyaan Pak Abi ini dari walinya Mbak Liviona ya. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan kelompok ya Bu ya? Kelompok secara detail gitu Ibu? Bulan apa? Kalau kelompok ujian yang dilaksanakan akhir April dan ujian yang dilaksanakan akhir April, kemudian pembagian ijazah di bulan Agustus, itu apakah ada tanggal pastinya atau belum? Oh, tanggal pastinya. Oke. Nanti mungkin bisa disampaikan. Monggo Pak Abi. Tanggal pastinya Pak Abi. Tadi yang sudah disampaikan Pak Abi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk tanggal kepastiannya kami memang belum bisa memastikan Bapak Ibu semuanya, karena memang dari pemerintah juga belum bisa memastikan. Gitu. Jadi hanya kisaran waktunya. Alasannya karena yang pertama kita sebentar lagi Ramadan, nanti kemudian kepentok liburan. Nah ini libur ini tentu saja kita juga harus waspada nih kan, apakah kita di sekolah juga ada libur semester apa tidak gitu, libur ya. Karena kan pemerintah juga tidak ada anjuran untuk pulang kampung atau mudik, itu tidak ada. Nah, ini belum ada aturan dari sekolah kepada kami, dari pemerintah kepada kami belum ada itu. Jadi kami hanya kisaran waktunya saja begitu. Insya Allah akan kita sesuaikan dengan bulan-bulan itulah. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi Pak Amin, yang kedua? Jika ada anak yang sakit jika ada anak yang sakit pas di tengah-tengah pelaksanaan. Oke, jadi begini Ibu, jika ada yang sakit di tengah-tengah, tentu saja kita akan cek suhunya terlebih dahulu. Apakah sakitnya itu nanti mengarah kepada COVID apa tidak? Tentu saja kita arahkan. Nah, kalau masih bisa jalan, insya Allah kita antar ke di UKS kami begitu, UKS kami. Nanti jika kemudian di situ kalau anaknya masih bisa mengerjakan, ya kita berikan akses komputer. Jika memang tidak bisa memungkinkan, akan kita koordinasikan dengan Puskesmas begitu. Lantas bagaimana dengan ujian susulannya? Dari pemerintah provinsi, jika anak sakit pada saat hari H juga akan ada kegiatan, jika ada ujian susulan di minggu yang akan datang, gitu ya, minggu depannya. Cuman tadi saya tidak menuliskan, mungkin Bu Ratna nanti bisa menuliskan ujian susulannya kapan, di situ ditambah di slide-nya nanti bisa ditayangkan, gitu ujian susulannya. Dan ujian susulannya nanti tidak online lagi Ibu, jadi offline gitu ya, jadi menggunakan kertas. Nah kemudian selanjutnya jika pada saat tanggal tersebut gitu ya, misalnya Bapak Ibu sudah mengizinkan putra-putrinya ikut ASPD, kemudian pada hari itu kok sakit. Nah nanti kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan surat keterangan sakit kepada sekolah dan nanti bisa mengikuti ujian susulan.
maupun ada kendala-kendala yang lain. Silahkan, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting Bapak Ibu nanti saya mau kerjasamanya mengisi kesanggupan tadi soal pernyataan, mengizinkan atau tidak mengizinkan. Mohon semuanya bisa mengisi surat tersebut dan tertandatangani. Atau Pak Amin, ada pertanyaan yang lain barangkali? Oke, terima kasih ya Pak Abi tadi, ibunya Liviona, nggih. Sudah terjawab nggih, Bu? Nggih. Ini ada lagi Pak Abi, usulan ini ya dari ibunya Mbak Talita ini di chat ini. Mohon disampaikan kelompok pagi dan siang pada saat simulasi begitu. Jadi mungkin untuk memperjelas mungkin ya, besok pada saat simulasi itu pagi siapa, siang siapa gitu. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti ketika surat kami kirimkan melalui WA kelas, sudah ada daftar nama siswa beserta dengan sesinya. Sesi itu sesuai dengan waktunya, entah itu pagi, entah itu siang. Nanti sudah ada daftar namanya dan nanti datang sesuai dengan jadwal tersebut. Insya Allah tidak ada perubahan Bapak Ibu semuanya, baik itu yang pada saat besok hari Kamis maupun ketika ASPD berlangsung, tidak ada perubahan kelompok, semuanya tetap, hanya saja dimohonkan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Abi. Ini ada juga Pak Abi masukan ini dari ibunya Mbak Safana ini ya. Mohon siswa diingatkan untuk tidak saling pinjam alat tulis dan juga tidak berbagi minum dari wadah yang sama gitu. Nah, ini masukan Pak Abi. Ya, terima kasih masukannya. Jadi memang kami di setiap tadi ya Bapak Ibu semuanya di transit, jadi ketika anak masuk setelah lolos screening mulai dari cek suhu, kemudian cuci tangan, masuk ke ruang transit. Di ruang transit sudah kita ada petugasnya, ada 5 ruang, petugasnya juga 5 guru. Insya Allah nanti dari 5 guru itu akan membriefing atau menyampaikan beberapa pengumuman, aturan-aturan yang akan anak-anak patuhi selama mengikuti ASPD ini. Salah satunya sudah kita tuliskan, tidak boleh pinjam-meminjam pensil maupun alat tulis yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh tukar-menukar bekal atau air minum begitu ya. Maka disarankan membawa sendiri-sendiri. Jadi ini mohon nanti, insya Allah kami sudah menyediakan petugasnya Bapak Ibu di ruang transit. Bahkan sampai nanti kepulangan pun kita sudah akan menyediakan petugasnya yang siap untuk mengkondisikan agar anak bisa langsung menuju ke Bapak Ibu semuanya. Ada lagi Amin, silakan. Dari sekolah banyak melibatkan Bapak Ibu guru di sekolah nih Pak Abi ya? Iya, insya Allah Bapak Ibu semuanya, semua Bapak Ibu guru akan kita libatkan agar betul-betul aman anak-anak kita ketika mengikuti ASPD. Apa ini Bu Ratna? Silakan ditayangkan, akan kami jelaskan. Oke, ini tentang ASPD berbasis kertas, Bapak Ibu. Jadi ada yang kertas, tapi ini kertasnya diperuntukkan bagi beberapa siswa tertentu, nggih. Yang pertama, jika pada saat hari pelaksanaan itu peserta yang bersangkutan sedang dalam kondisi perawatan di rumah sakit atau sedang sakit tidak ke sekolah, maka ASPD-nya berbasis kertas. Kalau di rumah sakit, tapi kalau di rumah ya, maksud kami harus antar jemput ya tidak, nggih. Jadi ini khusus yang di rumah sakit. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang sedang dalam penyelesaian kasus hukum, misalnya di Polsek atau Polres atau apa, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian yang ketiga, keterbatasan penglihatan atau low vision, ini yang tidak memungkinkan menggunakan komputer. Kemudian peserta yang tunanetra, ini juga menggunakan kertas. Catatan, waktu pelaksanaan untuk berbasis kertas pada sesi 2 SPDBK. Satuan Pendidikan mengirimkan SPDBK berupa lembar jawab, berita acara, daftar hadir, fakta integritas yang sudah diisi. Jadi kami terpaksa harus wirawiri Bapak Ibu, ini seperti dulu ketika masih UNBK, dulu pernah ada UNBK, kemudian
anaknya sakit di rumah sakit, ya kami harus mengantarkan soal ke rumah sakit, siswa mengerjakan, setelah itu kemudian kita antar ke provinsi. Nah, ini hampir sama seperti itu. Jika pada saat hari H, anak tersebut sakit perawatan di rumah sakit. Nah, jika kemudian masih di rumah, ya bisa nanti disusulan saja, tidak apa-apa. Ini yang susulan Bapak Ibu. Susulan dilaksanakan pada 15 April dan 16 April. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, susulan mudah-mudahan tidak ada yang susulan. Semuanya bisa mengikuti di yang utama. Tanggal 6 sampai Senin sampai hari Kamis yang akan datang. Ada lagi Pak Amin, barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, diperbolehkan. Pak Amin? Iya, Pak. Silakan kalau ada yang bertanya, tidak apa Bapak Ibu. Masih ada waktu. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada yang bertanya, tadi sudah disampaikan banyak ya dari Bapak Kepala Sekolah. Atau mungkin dari Bu Ratna, mau ada yang perlu diberikan tambahan dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah? Oke, saya hanya menegaskan saja bahwa besok mohon untuk menghadiri undangan di sekolahan terkait dengan surat pernyataan izin dari sekolah. Karena waktu simulasi hanya besok Kamis, begitu, jadinya waktunya sangat pendek sekali. Jadi kami harus tahu siapa saja yang mengizinkan dan siapa saja yang tidak mengizinkan. Kalaupun tidak mengizinkan, alasannya seperti apa, seperti itu, agar bisa kami data sebagai pendataan awal sebelum menjelang ASPD. Surat pernyataan tersebut juga berkaitan dengan simulasi dan juga berkaitan dengan pelaksanaan ASPD minggu depan, seperti itu. Mohon hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar tidak terjadi penumpukan. Nah, untuk sosialisasi yang kami sampaikan ini, mohon nanti bisa disampaikan ke peserta didik, putra-putri Bapak Ibu semuanya, agar nanti putra-putrinya juga paham seperti apa mekanisme pelaksanaan ASPD dan protokol kesehatan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Mungkin hanya itu saja. Ya, saya menambahkan untuk yang tadi mungkin bertanya tentang terkait dengan siswa yang harus hadir di sesi 1 atau sesi 2, kami akan menyampaikannya melewati surat pemberitahuan yang nanti kami sampaikan ke wali kelas. Begitu. Cuma itu saja Pak Amin, terima kasih atas waktunya. Ini ada lagi nih Pak, pertanyaan via chat ini. Pak mau tanya ini seragamnya sudah nggak muat gimana ya? Tadi disyukuri Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sehat. Okay. Nanti Bapak Ibu itu menyesuaikan saja. Jika memang tidak muat, begitu ya, ya bisa dikondisikan. Misalnya kalau celana tidak muat, bisa diolor-olor gitu ya, atau dipermak sedikit. Tapi kalau memang tidak bisa, ya dikondisikan saja. Yang penting begini, satu, karena kita di sekolah, maka atasannya adalah polos. Bukan kotak-kotak, okay? Bukan batik, karena ini masih resmi, maka menggunakan yang polos saja. Boleh menggunakan baju putih atau koko yang polos, gitu ya. Kemudian celana, bagaimana tidak muat Bapak Ibu? Kalau memang tidak muat ya jangan dipaksa. Yang penting bagi kami, satu, tidak jeans, yang dua, tidak celana kasual. Maka menggunakan celana yang resmi, ya, bisa menggunakan yang warna hitam, jadi bisa disesuaikan. Memang kondisinya karena pandemi, jadi putra-putri kita masa pertumbuhan, di rumah banyak makan, semua untuk mengkondisikan kondisi fit tubuhnya, ya bolehlah. Memang kondisi, jadi ini disesuaikan saja. Memang terpaksa tidak bisa bajunya dikondisikan, ya sudah memakai baju putih dan celananya yang hitam, tapi celananya bukan jeans dan bukan celana kasual. Betul nggih Pak Amin? Oke, Bapak Ibu tadi ada yang tanya, tadi sudah dijawab. Semoga masih muat ya.
Oke, masih ada lagi mungkin setelah apa yang sudah disampaikan banyak tadi dari Bapak Kepala Sekolah, tadi Bu Ratna juga menambahkan. Yang jelas Bapak Ibu untuk agenda selanjutnya besok tadi kami ingatkan kembali untuk ke sekolah menandatangani surat mengizinkan atau tidak mengizinkan ya. Ya harapan kita semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya Pak Abi ya. Oke. Oke, ada lagi? Sepertinya ini sudah cukup Pak Abi. Ini alhamdulillah banyak yang ikut, 72 ya, termasuk Bapak Ibu guru, artinya sudah lebih dari separuh Pak Abi. Ini semoga nanti yang lain juga bisa mengikuti, nanti bisa di-upload di YouTube juga ya Pak Abi ya. Iya, iya. Karena mau bagaimanapun informasi tadi sangat penting ya. Jadi apalagi ini tinggal besok dan ya minggu-minggu inilah semoga yang tidak bisa ikut bergabung pada sore hari ini nanti tetap mencari tahu ya agar semua informasi ini bisa tersampaikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, tidak ada lagi. Cukup Pak Abi mungkin? Baik, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, pesan dari pemerintah, mari kita sukseskan bersama kegiatan ASPD ini agar memang untuk menjaga marwah DIY sebagai kota pendidikan gitu ya. Jadi ASPD ini salah satunya adalah untuk menjaga nama baik Jogja sebagai kota pendidikan. Nah, ini salah satunya tetap ada ASPD. Maka mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan mensukseskan kegiatan kita ini, dan mari kita jaga betul-betul putra-putri kita, kondisi fisiknya, kondisi psikisnya gitu ya. Karena kan psikis kenapa? Karena nggak pernah sekolah, ujuk-ujuk sekolah langsung ujian. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi di rumah nggak usah dimarah-marah, ya belajar guys. Santai saja Bapak Ibu, yang penting diminta, ayo anak belajar. Nggak usah dimarah-marahi ya. Yang penting anak bisa ikut, sukses dengan baik, agar nanti ketika pembelajaran di SMA, SMK juga lebih baik dari SMP ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan besok mengenai teknis pelaksanaan di sekolah, akan kita share di YouTube Musade, karena sebentar lagi nanti akan ada bagaimana teknis dan tata caranya, sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa memahami dengan baik langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengikuti ASPD di SMP Muhammadiyah Depok. Saya lagi terima kasih atas kepercayaannya Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah Depok. Kami tunggu besok kehadirannya untuk mengisi surat izin, baik itu yang mengizinkan maupun yang tidak. Silahkan diisi saja, tidak apa-apa, kami tidak ada tendensi apapun, silahkan diisi dengan baik. Mudah-mudahan dengan musyawarah pada sore hari ini, semuanya bisa memahami dengan baik apa yang akan dilaksanakan tentang ASPD ini. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Bu Ratna, Bu Mira, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kehadiran Bapak Ibu hari ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Kami akhiri, nun wal kolami mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah pemaparan. Tadi juga ada tambahan dari kurikulum Ibu Ratna. Tadi kayaknya ada yang ngechat itu ya, link YouTube-nya apa Pak? Wah, ini belum di-subscribe ini ya. Sekalian promosi ini ya. Bapak Ibu ya, ini jadi semua link video pembelajaran dan sebagainya itu berada di Musade TV ya. Jadi tolong nanti di-subscribe untuk menambah subscriber ini ya. Nanti saudara-saudaranya semuanya diminta untuk subscribe gitu. Nanti bisa dikirim dari wali kelas nggih, nanti kalau sudah di-upload di YouTube gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, terakhir adalah penutup. Kami selaku pembawa acara, jika banyak salah kata dalam kegiatan sosialisasi ASPD pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua wali, dan juga Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini.
harapan kita semoga apa yang kita rencanakan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Juga Amin. yang jelas kami minta dari Bapak Ibu untuk kerjasamanya gitu. Terima kasih, demikian dari kami, banyak salah kata mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Nggih, Bapak Ibu ngapunten, diinformasikan untuk yang belum mengisi daftar hadir nggih bisa segera mengisi pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat nggih Bapak dan Ibu. Daftar hadir monggo diisi. Oh, di SOP, saya mengisi di alur, ya. Saya tak dulu. Saya lupa namanya. Itu. Ada buku pelaporan tapi terakhir itu bukunya lainnya lagi. Berikut kami kirimkan kembali untuk link daftar hadirnya nggih Bapak Ibu. Mohon yang belum mengisi bisa segera mengisi pada kolom chat nggih Bu, Bapak. Nomor teleponnya beda. Ya Allah. Banget. Ini jenis maksud. Aku kan sempat BA, Mbak niki nomornya Monggo Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir sebelum link ini ditutup. Begitu, Nji. Apakah semua sudah mengisi daftar hadir? Jika memang dirasa cukup, akan kami tutup linknya. Monggo sebelum link ditutup, silahkan yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan oleh Bu Mira. Jih, Bapak Ibu, untuk linknya akan kami tutup, Jih. Ini akan kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya, sudah memenuhi undangan Zoom sosialisasi ASPD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.